Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 761. Masalah kepentingan. Mayat 2 pergi. Ling Han tidak menghentikannya. Fisik Corpse 2 sebanding dengan logam langka tingkat ke-10, dan dia perlu membukanya untuk waktu yang lama untuk membukanya, tetapi Corpse 2 bukan orang mati, jadi Corpse 2 akan membiarkannya menyerang sesuka hatinya. Dia merasakan rasa urgensi muncul. Dia berasumsi bahwa dengan dampak kekaisaran bulan ungu, 5 sekte besar dan sekte 1000 korps akan ditahan di negara bagian tengah, dan tidak akan peduli tentang tempat-tempat kecil seperti wilayah timur, selatan, barat, dan utara. Namun sekte 1000 mayat tiba-tiba menyerang di sini dulu. Untungnya, mereka hanya mengirim elit Heaven Tier. Penyatuan itu harus lebih cepat sehingga dunia akan menjadi wilayah raja. Maka dimanapun ia bertempur akan menjadi wilayah kekuasaannya, dan ia akan dapat menerima berkat dari kekuatan bangsa. Selain itu, semakin besar wilayah dan semakin banyak penduduk, semakin kuat berkat yang akan diterimanya. Selain itu, Ling Han harus bergegas dan memahami formasi ledakan tanah Dragon Ice, formasi ke-10, yang akan membawanya kehebatan pertempuran yang paling dibutuhkan saat ini. Perjalanan ke lembah api darah dan membunuh beberapa orang keras kepala yang tidak mau mengindahkan bujukan, Ling Han juga menjadi tanpa ampun dan pasti tidak akan peduli tentang ketidakpuasan beberapa orang karena alasan besar membelah langit terbuka. Apakah kehidupan orang-orang di dunia lebih penting, atau memuaskan hasrat beberapa orang akan kekuasaan lebih penting, ketika sekte bulan musim dingin dan sekte besar lainnya menyerah satu demi satu? Penyatuan wilayah utara juga menjadi lancar dan teratur dimanapun pasukan besar melintas, bendera putih dikibarkan. Ahli alkimia Heaven Grade dan kecakapan pertempuran Heaven Tier keduanya yang ditambahkan bersama tak terkalahkan, Ling Han memulai perjalanan kembali. Setelah sedikit istirahat dan reorganisasi, dia berbaris ke barat untuk menurunkan wilayah barat terlebih dahulu, kemudian dia merebut wilayah selatan, dan akhirnya mengambil wilayah timur untuk menyelesaikan penyatuan pinggiran. Pertempuran negara bagian tengah harus diserahkan kepada Kekaisaran Bulan Ungu dan Ma Duo Bao. 8 raja sangat kuat, tetapi 5 sekte besar generasi ini juga kuat, dan 8 raja mungkin tidak akan berhasil. Raja Bulan juga mengatakan bahwa ke-8 raja bersama bukan tandingan Ma Duo Bao yang tahu seberapa kuat lemak berlemak itu. Helian Sun Sue memindahkan ibu kota ke kota angin dingin di wilayah utara. Tempat itu dipilih, di satu sisi, karena lokasinya tepat di pusat wilayah utara, yang membuatnya nyaman untuk pengiriman, dan di sisi lain karena Cold Wind City memiliki karakter Han, di dalamnya satu. Ling Han sekarang berjalan menuju Cold Wind City, dan setelah 7 hari, rombongan kembali ke kota kekaisaran. Helian Sun Sue memang mahir memerintah suatu negara. Dalam waktu singkat, kota kekaisaran sudah tampak mengesankan, dan memiliki gengsi seorang raja. Yang lebih penting adalah aspirasi rakyat orang-orang mendiskusikan kebijakan baru kerajaan kekaisaran besar dan memuji mereka tanpa henti. Berpikir sungguh-sungguh untuk orang-orang jelas akan merespons dengan tulus. Orang-orangnya sangat sederhana. Anda membiarkan saya menjalani kehidupan yang baik, jadi saya akan mendukung Anda. Ling Han sebagai penguasa bukan sebagai alkemis kelas surga atau seniman bela diri tingkat tinggi akhirnya meninggalkan kesan di benak orang-orang biasa. Dia senang melihat perubahan seperti itu, dan sengaja memperlambat langkahnya, berjalan perlahan di sepanjang jalan. Sialan, kamu berani memperebutkan seorang gadis dengan tuan muda ini. Tahukah kamu siapa tuan muda ini? Ketika mereka melewati sebuah tempat, mereka tiba-tiba mendengar suara yang dipenuhi dengan kesombongan. Mengapa itu terdengar akrab? Ling Han berhenti di jalurnya. Dari suara dan nada, dia tahu itu adalah pesolek, tapi mengapa itu terdengar sangat akrab? Bisakah dia berkenalan dengan sampah seperti itu? Wajah Zhu Xuaner yang memerah-memerah ketika dia berkata, "Ini adik laki-lakiku." "Oh,
Benar, Zhu Longxin. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum, dan berkata, kalau begitu mari masuk dan melihat. Dia adalah kerabat Zhu Xuan'er, dan karena mereka bertemu dengannya, mereka mungkin juga melihat. Dia mendongak, dan menggelengkan kepalanya. Springful Pavilion tempat bagi pria untuk merasakan ekstasi. Tuan, seorang Southener menyambut mereka dan hendak mengungkapkan sambutan hangatnya. Tetapi kemudian dia melihat pesta Ling Han, yang terlalu terkutuk tidak wajar seorang pria dewasa, kemudian kecantikan celestial, seorang gadis kecil berpakaian indah, dan seekor kelinci. Majelis apa ini? Tikus yang mencari emas bergegas dan menggaruk wajah Southener. Mengapa Anda mengabaikan bayi ini? Mengapa Anda mengabaikan bayi ini? Ling Han menyambar kembali tikus yang mencari emas, melemparkan sebuah batangan emas, menunjuk ke lantai 2, dan berkata, apa yang terjadi di sana? Si Southener masih panik. Tikus besar, meskipun itu gemuk dan membuatnya langsung memikirkan panci panas, cakarnya terlalu keras, merobek kulitnya, tapi menerima tip Ling Han, dia langsung mengubah kemarahannya menjadi sukacita, dan berkata, Tuanku, mereka adalah dua pelanggan yang bertengkar karena kecemburuan. Sederhana saja, dua tuan muda menyukai seorang nyonya rumah dan ingin memilikinya pertama kali. Ini bermasalah pertama kali hanya satu. Akibatnya, kedua tuan muda itu bertengkar. Pertama bersaing yang punya lebih banyak uang, dan sekarang naik ke kompetisi latar belakang keluarga. Gaya khas pria muda, kaya dan baik-baik saja. Kamu terlihat cukup baik, bisakah kamu menjadi seorang katamit? Kata pemuda manja lainnya sambil tersenyum. Tuan muda ini adalah Zhu Longxin. Apakah Anda tahu apa yang mewakili ketiga kata itu? Zhu Longxin berteriak. Adikku adalah jenius nomor 1 di wilayah utara, Zhu Xuan'er yang paling indah di dunia, dan kakak iparku bahkan lebih mengesankan. Dia adalah kaisar bangsa Great Ling Nation, alkemis kelas surga Ling Han. Hahaha, jika kamu berkata begitu, aku juga bisa mengatakan aku Ling Han. Kata Mite, bersikap baiklah, panggil aku ipar, kata pemuda manja lainnya. Zhu Xuan'er tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kesal. Kebodohan diarahkan padanya dan membuatnya marah. Huniu, bagaimanapun, bertepuk tangan, dan berkata, bagus, bagus, mari kita berikan dia wanita yang memikat. Peng, 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 mereka mulai berkelahi di atas, dan Zhu Longxin berteriak, sialan kamu tidak cocok untuk menjadi saudara ipar tuan muda ini. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat ke cermin? Lihat bagaimana tuan muda ini akan membuat wajahmu berdarah. Seperti aku takut padamu, keduanya mulai berkelahi di atas dan pavilion langsung dalam kekacauan. Tetapi keduanya memiliki latar belakang yang hebat, sehingga orang lain tidak berani menghentikan mereka, dan hanya bisa berlari satu demi satu. Zhu Longxin dan anak muda lainnya sudah berjuang keluar ke jalan utama, menendang dan meninju satu sama lain. Mereka bukan ahli dan perjuangan mereka seperti para preman. Wajah dan tubuh mereka penuh memar dan cedera. Dengan gangguan di jalan utama, para penjaga jelas datang dengan cepat dan menurunkan mereka berdua. Kurang ajar, beraninya kau menangkapku. Tahukah kau siapa aku? Pemuda manja yang lain juga sama sombongnya setelah ditangkap, tidak memiliki rasa takut, tetapi kesombongan yang agak ekstrim. Saya Qian Feng, dan kakak saya Qian Wuyong. Qian Wuyong, apakah kalian kenal dia? Dia adalah saudara baik yang mulia, seorang pria tangan kanan, teriak pemuda itu. Dia adalah klan keluarga Qian. Ling Han mengerutkan kening. Teman-teman lama di Akademi Hu yang semuanya bergabung dengan tentara dan mengambil posisi penting. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, mereka memiliki kepercayaan Ling Han. Lagi pula, tidak ada banyak waktu untuk mengembangkan tulang punggung di tentara. Namun, apa yang menyertainya adalah masalah seperti itu. Orang-orang dari keluarga besar jelas tinggi, dan sulit untuk kehilangan kebiasaan yang dipertahankan untuk waktu yang lama. Sebaliknya, datang dari utara yang sunyi, keluarga-keluarga besar ini malah meningkat dalam kesombongan mereka dan semakin tidak hormat. Sudah waktunya untuk menertibkan mereka. Chapter 762. Bunuh ayam. Dengan teriakan Qian Feng, para prajurit itu semua tampak ragu-ragu. Dia adalah seseorang dengan latar belakang yang hebat,
jadi apakah benar-benar baik untuk menangkapnya? Jika mereka menangkapnya sekarang, bukankah dia akan dibebaskan nanti? Qian Wuyong, teman lama yang mulia dan menteri luar biasa kekaisaran, dapat saudara laki-lakinya saya tersentuh? Persetan dengan Qian Wuyong. Zhu Longxin bahkan lebih sombong. Adikku adalah Zhu Xuan'er, calon ratu kekaisaran Ling besar. Pegang pria ini untuk tuan muda ini dan kunci dia di penjara kekaisaran selama beberapa bulan. Hu Niu langsung geram, dia adalah Ratu Ling Han. Ling Han tidak kelopak mata. Dia sangat ingin melihat bagaimana para prajurit ini akan menanganinya mikrokosmos kekaisaran Ling besar. Dua tuan muda, jangan menyebabkan gangguan di sini, itu pengaruh buruk. Ikuti kami ke markas penjaga kekaisaran. Bagaimanapun, kita masih harus melalui gerakan, kata seorang petugas, terdengar sangat sopan. Meskipun identitas kedua orang itu tidak diverifikasi, itu adalah ibu kota kekaisaran, dan berapa banyak orang yang berani menyebabkan gangguan dan secara ceroboh memberi diri mereka identitas, terutama identitas yang terhormat? Identitas mereka pasti akan diperiksa dan diverifikasi, dan hal-hal yang jelas tidak akan berakhir baik bagi peniru. Maka, petugas itu sangat berhati-hati. Zhu Longxin dan Qian Feng, bagaimanapun, tidak mau membiarkan masalah ini turun, dan ingin pejabat militer menangkap orang lain. Pria muda yang manja memperebutkan bantuan wanita juga harus mematuhi aturan. Itu akan menjadi akhir setiap kali seseorang berada di atas angin, dan mereka biasanya tidak akan membunuh pihak lain. Lagi pula, jika semua pemuda yang manja itu mati, siapa yang akan melihat wibawa mereka? Ling Han menggelengkan kepalanya. Wilayah ini berkembang pesat, tetapi kaliber seluruh negara tidak bisa mengimbangi. Tidak mengherankan, karena dia hanya berbicara tentang dua artikel, salah satunya adalah ekspansi, dan yang kedua adalah menenangkan hati warga negara. Dia tidak mengatakan untuk memerintah negara dengan standar tinggi. Dia berdiri, dan berkata, pegang mereka berdua, bawa mereka ke gerbang timur, dan cambuk mereka 100 kali. Pah, siapa yang kamu bicarakan untuk mengalahkan kami? Apakah Anda tahu siapa kakak saya? Qian Feng berteriak kasar. Dia benar-benar marah, bahkan para prajurit ini memperlakukannya dengan hormat. Jadi siapa yang dia kira? Saudaraku, ipar laki-laki. Zhu Longxin berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Yang mulia, semua prajurit berlutut satu demi satu. Ye yang mulia, Qian Feng menjadi bisu. Ini adalah kedaulatan kekaisaran Great Ling dan sosok terkuat di wilayah utara saat ini. Dan dia benar-benar berani untuk menyerang pihak lain. Di luar segalanya, keluarga negara hujan tidak ada artinya setelah keluar dari Fallen Moon Gorge, dan kemuliaan mereka sekarang adalah berkat Ling Han. Dia benar-benar mengumpulkan keberanian. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, seret mereka untuk dicambuk. Ya, yang mulia, para prajurit itu seketika menjadi sengit seperti harimau dan serigala. Karena itu adalah dekret kaisar yang memerintah. Kakak ipar, mengapa memukul saya juga, kakak? Zhu Longxin melihat Zhu Xuan'er dan berteriak dengan tergesa-gesa, jelas berharap saudara perempuannya dapat memohon belas kasihan sebagai gantinya. Namun, Zhu Xuan'er hanya menggelengkan kepalanya padanya dan tidak berbicara sama sekali. Nah, kedua pemuda yang manja itu diseret pergi. Betapa malangnya bagi mereka untuk menabrak moncong. Namun, jika bukan karena pertemuan kebetulan di sini, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa Zhu Longxin sudah datang ke sini. Sangat lucu memikirkannya, Zhu Longxin benar-benar memiliki pandangan ke depan ketika dia memanggilnya ipar. Kembali ke istana kekaisaran, Ling Han segera mengatur tentang masalah memperkuat hukum dan yurisdiksi. Pada kenyataannya, otoritas pasti datang dengan hak istimewa, atau mengapa orang lain menghormati otoritas. Ling Han tidak berpikir untuk membuat setiap keluarga jernih seperti air. Sebaliknya, harus ada garis bawah yang tidak boleh dilanggar. Bertengkar dan bertengkar tentang seorang wanita adalah hal-hal kecil, yang dia tidak perlu terlalu ketat, tetapi memaksa wanita ke dalam pelacuran, mendominasi istri seseorang, dan merampas harta benda, transaksi kotor semacam itu jelas perlu diberantas. Menghukum Zhu Longxin dan Qian Feng di depan umum hari ini, ia menjadikan mereka contoh bagi orang lain. Baru saja dia memikirkan hal itu, kedua orang ini menabraknya.
Meskipun mereka berdua dicambuk 100 kali, kepala keluarga Qian memasuki istana kekaisaran dan meminta untuk bertemu di malam hari, berlutut dalam penyesalan di hadapan Ling Han dan memohon dengan suara penuh air mata seolah-olah dosa besar telah dilakukan. Nada bicara Ling Han sedikit keras, dan dia memperingatkannya untuk benar mengendalikan orang-orang dari keluarganya, menarik garis bawah untuknya. Jika garis bawah ini dilewati, dia tidak akan peduli tentang persahabatan, dan siapapun yang perlu dibunuh akan terbunuh. Kepala keluarga Qian menuruti ketakutan. Dia hanya di spirit pedestal tier, ketakutan hanya berdiri di depan Ling Han, jadi mengapa dia berani membuat marah Ling Han? Selain itu, keluarga Qian saat ini 100 kali lebih mengesankan daripada kembali di negara hujan, jadi mengapa dia ingin dipukul kembali ke kondisi aslinya? Hari kedua, Zhu Longxin menutupi pan asterisnya dan juga pergi menemui Ling Han. Sebelumnya, karena Zhu Xuan'er meninggalkan kota kekaisaran bersama Ling Han, tidak banyak orang yang mempercayainya meskipun dia terus mengatakan dia adalah adik Zhu Xuan'er. Tentu saja, tidak banyak orang melakukan sesuatu padanya. Untuk apa jika itu benar? Dengan demikian, hari-harinya berlalu baik dan tidak buruk. Sekarang saudara iparnya akhirnya kembali, dia jelas akan sangat menawan, dan paling baik gelar semacam raja akan diberikan kepadanya. Kemudian, dia akan sangat menakjubkan dan mengalahkan siapapun yang merusak pemandangan. Kakak ipar, aku sangat merindukanmu, dia berteriak tepat ketika mereka bertemu dan terjun di depan Ling Han, dengan erat memeluk kakinya. Ling Han, Paman Kelinci tidak tahu kamu memiliki anak yang sudah dewasa, Paman Kelinci menggoda. Kakak ipar, apakah mataku kabur, atau apakah kelinci berbicara? Zhu Longxin langsung lupa untuk menjilat Ling Han dan menatap kosong pada kelinci dengan terkejut di seluruh wajahnya. Apa yang luar biasa tentang Paman Kelinci berbicara? Kembali pada hari itu, Paman Kelinci tak tertandingi di dunia dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi, dan siapa yang tidak yakin? Kelinci itu membual. Zhu Longxin tidak tahu yang lebih baik, masih dikejutkan oleh kelinci yang bisa berbicara, dan dia langsung memegang kelinci itu dengan sangat hormat dan mulai menjilat sepatu botnya. Ya, kelinci benar-benar menyukainya dan sangat senang, merasa bahwa Zhu Longxin tampak lebih dan lebih enak dipandang. Hanya dalam waktu 2 bulan, wilayah utara benar-benar bersatu, dan berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Ling Besar. Itu jelas karena tingkat seni bela diri wilayah utara terlalu rendah. Kekuatan Deity Transformation Tier bisa menyapu bersih, dan dengan identitas Ling Han sebagai alkemis kelas surga, perlawanan hancur setelah sekte setengah bulan dan 5 kekuatan besar lainnya menyerah. Di 3 wilayah berikut, tingkat seni bela diri wilayah barat adalah yang terendah, tetapi ada juga elit tier transformation yang berjaga-jaga. Wilayah timur dan wilayah utara sama-sama memiliki elit heaven tier, dan tidak akan mudah ditangkap. Setelah wilayah utara disatukan, Ling Han tidak terburu-buru untuk berbaris ke barat, dan alih-alih mulai mengelola tentara, memilih seniman bela diri di atas spiritual ocean tier untuk mengembangkan kekuatan pertempuran canggih dengan metode bulan ungu. Kerajaan. Setelah semua, tingkat seni bela diri 3 daerah lainnya tinggi. Mengandalkan prajurit normal hanya akan menjadi lelucon, karena elit bisa membunuh seluruh bidang mereka hanya dengan melambaikan tangan, dan semua properti Kekaisaran Ling Besar harus dihabiskan untuk membayar kompensasi. Ling Han tidak kekurangan seni mistik tingkat tinggi, dia jelas bisa meniru Kekaisaran Bulan Ungu yang juga paling menarik bagi para seniman bela diri. Di wilayah utara, pejuang spiritual ocean tier pasti bisa disebut ahli, dan, pada awalnya, orang-orang ini meremehkan untuk bergabung dengan tentara. Tetapi sekarang, masing-masing dari mereka berusaha untuk mendaftar seolah-olah takut bahwa seni mistik akan direbut oleh orang lain jika mereka tertinggal. Selain itu, Ling Han juga memiliki menara hitam untuk menyediakan bahan obat, dan bahkan seorang alkemis kelas surga. The Alchemist Society juga melayaninya, dan menambahkan pil obat sebagai bagian dari hadiah juga memiliki efek positif situasinya memuaskan. Pada hari ini, Ling Han berada di istana kerajaan, berdiskusi dengan semua menteri tentang ekspedisi ke wilayah barat, ketika seorang elit menerobos masuk ke istana dengan pandangan menghina. Siapa yang bisa membuat keputusan di sini? Ling Han tidak
kata orang itu dengan angkuh. Chapter 763. Utusan Xianyu. Dia adalah orang yang sangat aneh. Sosoknya sangat tinggi dan kokoh, dan wajahnya tampak polos dengan pola berurat yang tampaknya bawaan. Tetapi ini bukan bagian yang aneh, dia memiliki 2 roti kecil di kepalanya, tampak seperti seekor anak rusa yang akan menumbuhkan tanduk rusa. Dia memiliki kehadiran Heaven Tier, dan itu tingkat tinggi, bahkan makhluk di puncak panggung. Paman keempat, apa yang harus dikatakan pada manusia rendahan ini? Mari kita tangkap mereka dan selesai dengan itu. Seorang anak muda juga berjalan di istana kekaisaran, mengenakan pakaian perang warna-warni tampak seperti seekor merak memamerkan bulunya. Helian Sun Sue bergerak lebih dekat ke Ling Han, dan berbisik, yang lebih tua adalah Xianyu Cheng dan yang lebih kecil adalah Xianyu Dongming. Jangan memprovokasi mereka, biarkan saja mereka pergi dengan melakukan gerakan. Ling Han tiba-tiba menyadari itu adalah perlombaan laut. Betapa benar-benar sombong, apakah mereka benar-benar mengambil tempat ini sebagai wilayah mereka? Tidak mengherankan jika dipikirkan. Silsilah kerajaan Xianyu sendiri memiliki hampir 30 elit Void Tier hancur, dan akumulasi macam apa ini? Seberapa mengerikankah kekuatan mereka? Di mata ras laut, ini adalah tempat yang terpencil dan terpencil. Tapi, Xianyu Dongming, Ling Han memandang ke arah pria merak itu, dia tunangan Helian Sun Sue. Dia mendengar Helian Sun Sue mengatakan bahwa keluarga Helian dan Xianyu sedang dalam proses membahas aliansi untuk melawan keluarga kerajaan Wenren bersama-sama. Di antara 3 keluarga kerajaan di Laut Utara, Wenren adalah yang terkuat-kuat hingga mampu memusnahkan salah satu dari 2 keluarga lainnya dengan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, kedua keluarga hanya bisa menolaknya dengan membentuk aliansi. Tetapi bagaimana bisa dijamin bahwa semua orang dengan satu hati dan pikiran dan tidak akan saling menikam di belakang, bersatu karena pernikahan? Helian Sun Sue adalah gadis paling berprestasi di generasi muda keluarga Helian. Dan Xianyu Dongming adalah pria paling berprestasi di keluarga Xianyu, meskipun sedikit lebih rendah daripada Helian Sun Sue. Tetapi tidak terlalu banyak. Helian Sun Sue terlalu luar biasa. Namun, ketika Helian Sun Sue mengetahui tentang penyelesaian akun, ia memiliki rencana untuk mendapatkan Vial of Curses, dan hanya bisa melakukan itu secara rahasia, atau yang lain, begitu ia dituduh membunuh anggota keluarga kerajaan, bahkan keluarga kekaisaran akan menjadi geram. Dia tidak pernah menyangka akan diserang oleh laba-laba perak raksasa dan kehilangan semua ingatannya. Sejak saat itu untuk mengikuti Ling Han dan memulihkan ingatannya setelah berhubungan *X sekali. Dia kembali ke Laut Utara, tetapi menemukan bahwa dia hamil, dan kemudian tidak lagi berniat menikahi Xianyu Dongming, dan bersembunyi untuk melahirkan anak itu. Namun, api tidak bisa dihentikan. Berita itu bocor, jadi dia jelas hanya bisa melarikan diri bersama putranya. Sekarang, perlombaan laut akhirnya menemukannya. Ling Han menarik pandangannya, bangkit dari tahta, berjalan dengan langkah besar, dan berkata, "Aku bisa membuat keputusan. Apa urusanmu di sini?" Dia tidak takut bahwa 2 orang dari keluarga Xianyu akan mengenali Helian Sun Sue, karena Helian Sun Sue tidak hanya mengubah penampilannya dengan pil penyamaran, tetapi juga mengembangkan seni kunonya, yang dapat mengubah auranya. Sekarang, dia hanya seorang prajurit tingkat bunga mekar, dan tidak akan dikaitkan dengan mutiara Laut Utara. Tatapan Xianyu Cheng menyapu, dipenuhi dengan kekuatan paksaan yang mengerikan yang bisa membuat kulit elit tier transformasi dewa pecah. Dia sengaja menunjukkan kekuatan untuk Ling Han, tetapi untuk kekecewaan dan keterkejutannya, Ling Han tampak baik-baik saja, dan tidak sedikit pun terpengaruh. Manusia ini agak aneh, tapi hanya itu yang ada. Akar keluarga Xianyu sangat dalam, dan bahkan terhadap 5 sekte kuno besar, mereka dapat menjaga punggung mereka lurus dan bahkan memaki mereka dari posisi memerintah. Jadi bagaimana dengan SMP transformasi Dewa Belaka? Dia berbicara, "Dewa ini ingin kamu menemukan seseorang." "Oh, siapa?" kata Ling Han acuh tak acuh, meskipun dia sudah tahu itu adalah Helian Sun Sue. Xianyu Cheng mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah lukisan gulir, dan berkata,
tuangkan semua kekuatan untuk menemukan gadis di lukisan itu untuk tuan ini. Temukan dia, dan dewa ini akan memberi hadiah untukmu. Tetapi jika tidak, kalian bisa bersiap untuk pemakamanmu sendiri. Paman keempat, lingkungan di sini tidak buruk. Xianyu Dongming duduk di atas tahta dengan santai. Mari kita tunggu di sini, oke. Xianyu Cheng mempertimbangkannya sedikit dan mengangguk. Meskipun wilayah utara jauh dari sebesar laut utara, itu terlalu banyak untuk mencari 2 orang. Mereka menemukan tidak ada yang berjalan dengan cara ini dan itu, jadi lebih baik menunggu berita di sini. Selain itu, meskipun dia yang paling senior, status Xianyu Dongming dalam keluarga lebih tinggi darinya. Anak itu memiliki darah leluhur yang sangat murni, yang belum sepenuhnya terbangun pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, dan ia menerima pelatihan kunci dari beberapa elit Shattering Void Tier dalam keluarga. Jadi, selama itu tidak berlebihan, dia akan membiarkan Xianyu Dongming mengambil jalannya sendiri. Pelayan istana di sana, bawa barang yang kamu bawa. Xianyu Dongming memberi isyarat pada 2 pelayan istana yang berdiri tinggi dan anggun di kedua sisi. Pelayan istana ini memegang segala macam buah-buahan, berwarna-warni dan berbau manis, yang menambah nafsu makannya. Para pelayan istana itu semua memandang ke arah Ling Han, sementara sedikit niat membunuh muncul di mata Ling Han. Tetapi setelah melihat Helian Sun Sue, dia dengan paksa menahan niat membunuh dan mengangguk, menandakan pelayan istana untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Ratusan menteri semua merasa telah dihina, karena di sini adalah pusat kekuasaan Kekaisaran Ling Besar, yang mewakili wajah Kekaisaran Ling Besar, tetapi sekarang orang luar duduk di atas tahta kekaisaran dan membentak sesuka hati. Tapi apa yang bisa dilakukan? Lawannya terlalu kuat, dan bahkan Yuan Chenghe tidak bisa menanggung kehadiran itu. Jadi siapa yang bisa menyainginya? Untuk memprovokasi permusuhan akan hanya mengundang kehancuran mereka sendiri. Jadi pilihannya sederhana. Xianyu Dongming dengan santai mengambil beberapa buah untuk dimakan, rileks wajahnya, dan berkata, Paman keempat, hal-hal ini benar-benar lezat. Kamu coba juga. Dia melemparkan beberapa buah ke Xianyu Cheng. Xianyu Cheng sudah tua dan bijaksana, dan jelas tidak akan mengabaikan penampilannya seperti Xianyu Dongming. Tetapi yang terakhir memiliki niat baik. Itu tidak bisa dimaafkan jika dia tidak menerimanya, jadi dia mengambil anggur dan memasukkannya ke mulutnya. Seketika, ia juga mengungkapkan ekspresi heran terlalu segar dan terlalu lezat. Selain itu, di dalam anggur ada sedikit kekuatan roh, yang bisa diserap secara langsung. Dan meskipun itu sangat menyedihkan, itu pasti sesuatu yang baik untuk seniman bela diri tingkat rendah. Jika keluarga Xianyu bisa menanam anggur ini dalam jumlah besar, maka dalam 20 hingga 30 tahun, kekuatan keluarga mereka secara keseluruhan pasti bisa meningkat setingkat. Xianyu Dongming semakin tak terkendali saat dia menatap beberapa pelayan istana dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum bejat. Dia berkata, aku tidak berharap gadis manusia terlihat baik juga. Hei, yang bertanggung jawab, di masa depan, siapkan sekotak besar buah-buahan ini untukku, dan pelayan istana ini, hanya 10. Meskipun ras manusia rendah, bermain tidak membahayakan. 10 sudah cukup, setidaknya tidak bisa mengelola lebih dari 10. Ling Han mengungkapkan senyuman, tetapi itu sangat dingin. Kau memasuki wilayahku, mengambil posisiku, dan ingin aku memberimu wanita dan uang. Apa? Kamu tidak yakin? Xianyu Dongming mencibir. Benar-benar lelucon, dia adalah seorang jenius yang bermartabat dari keluarga Xianyu, dan kesediaannya untuk duduk di sini sudah sangat memikirkan Ling Han, atau, dengan kekotoran dan inferioritas ras manusia, dia akan menghindari datang ke sini. Aku berencana tinggal di sini selama sebulan. Dalam waktu 1 bulan, Anda akan menemukan saya gadis di lukisan gulir, dan jika Anda menemukannya, saya akan pergi. Tetapi jangan lupa buah dan pelayan istana setiap bulan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda bisa mati, katanya. Senyum di wajah Ling Han lebih cerah dan lebih cerah ketika dia berkata, aku telah mentolerirmu selama ini, tetapi kamu harus mencari kematianmu sendiri. Lalu, aku harus membunuhmu. Prestise kekaisaran tidak bisa ditantang. Ingatlah itu di kehidupan berikutnya. Chapter 764.
Prestise imperial tidak dapat ditantang. Xianyu Cheng hanya merasa lucu bahwa semut manusia di tingkat transformasi dewa mengucapkan ancaman di depannya benar-benar lelucon yang sangat besar. Sejujurnya, Xianyu Dongming memang sudah terlalu jauh, tapi lalu kenapa? Haruskah dia memandang manusia biasa saja? Seperti halnya Anda memilih ayam untuk disembelih, apakah Anda perlu melihat ekspresi ayam-ayam lain di dalam kandang ayam? Melakukan sesukanya, tanpa ragu. Sepertinya manusia ini masih belum tahu kekuatannya, dan bahkan mulai menunjukkan otoritas. Manusia, apakah kamu lelah hidup? Dia menyebarkan auranya sendiri, yang mendidih di dalam istana kekaisaran seperti air mendidih, membuat semua orang mengerang dan sulit untuk menanggungnya ketika tubuh dan roh mereka akan pecah berkeping-keping. Di sini, tidak ada kekurangan raja di antara seniman bela diri yang bisa menahan tekanan elit. Tapi sekarang itu berbeda. Xianyu Cheng sengaja melakukannya dengan kekuatan asal yang melekat pada aura. Bukan lagi masalah aura, tapi kekuatan penindasan yang nyata. Siapa yang bisa menahannya? Ling Han, bagaimanapun, tidak takut, dan berkata dengan dingin, "Saya menghormati kalian sebagai tamu, tetapi kalian malah membalikkan peran dan mengarahkan saya untuk melakukan ini dan itu sesuka Anda. Bukan hanya itu, Anda bahkan mengancam saya dan mengancam anggota istana saya. Apakah kalian tahu siapa saya? Saya adalah Kaisar Kekaisaran Ling Besar, dan prestise dan otoritas kekaisaran tidak dapat ditantang. Hari ini, aku akan menganggap kalian sebagai pengorbanan untuk berkat surgawi." Lalu berbaris ke barat, katanya dengan keras, menggerakkan para pejabat dari semua tingkatan yang jatuh di tanah. "Ini kaisar kita, hidup kaisar!" Semua pejabat nyaris tidak membuka mulut dan membungkuk. "Hidup kaisar!" Para prajurit di kejauhan mendengar dan juga mengikuti, membungkuk. Ini seperti riak yang menyebar ke seluruh kota kekaisaran, bahkan orang-orang biasa berlutut, berteriak keras, "Umur panjang kaisar!" Keputusan yang dibuat Ling Han hari ini bermanfaat bagi negara dan rakyat, memenangkan hati dan pikiran rakyat, dan sekarang rakyat membalas dengan hati mereka. Tangisan penuh semangat menyebar ke seluruh kota kekaisaran saat pikiran rakyat selaras. Kekuatan bangsa tersedia untuk digunakan, dan tubuh Ling Han segera bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah berkat sukarela dari kekuatan bangsa. Xianyu Cheng tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan berkata dengan mengancam, "Berani-beraninya kamu menentang hukum surgawi, membangun bangsa dan mengumpulkan kekayaan. Menjadi seorang kaisar adalah impian banyak orang, yang tidak aneh. Tetapi membangun sebuah negara dan kemudian menggabungkan kekuatan bangsa, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan oleh banyak kekuatan besar." Pada kenyataannya, banyak kekuatan besar tidak tahu mengapa itu tidak diizinkan. Itu adalah aturan yang diturunkan dari generasi nenek moyang mereka yang jauh dari generasi ke generasi. Kematian bagi pelanggar, harus dikatakan bahwa pencucian otak 5 sekte kuno cukup sukses, dan begitu pula ras laut. Paman keempat, potong omong kosong dengannya, bunuh saja dia. "Bagaimana kalau saya menjadi kaisar selama beberapa hari sebagai hiburan?" kata Xianyu Dongming sambil makan buah-buahan, meludahi kulit dan lubang secara acak. Xianyu Cheng memikirkannya, tetapi berkata, "Aku akan mengampuni hidupnya untuk saat ini." Menemukan bahwa Beasteris Touch lebih penting, berbicara tentang itu, Xianyu Dongming langsung bekerja, matanya bahkan memerah. Dia jenius keluarga Xianyu, dimanjakan dari saat kelahirannya, mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, Helian Sun Sue membuatnya menjadi selingkuh, yang setara dengan memberinya tamparan keras dan jelas, membuatnya menjadi lelucon di Laut Utara secara tiba-tiba. Bahkan keluarga kerajaan di wilayah laut lain mendengarnya. Jika Helian Sun Sue tidak dieksekusi di depan umum, akankah dia masih memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Helian Sun Sue memberi isyarat pada Ling Han dengan matanya, yang berarti membuatnya bertahan lebih lama. Keluarga kerajaan wilayah utara terlalu kuat, memiliki lebih dari 30 elit Void Tier hancur, dan belum lagi mengirim mereka semua. Bahkan jika ada yang datang, bagaimana kekaisaran Ling Besar akan melawan dengan hidup mereka? Ling Han, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagi sebagian orang, orang tidak dapat menyerah. Semakin Anda menahannya dengan diam-diam, semakin mereka berpikir bahwa kita mudah digertak,
dua orang ini, hari ini, aku pasti membunuh mereka. Siu, dia menyerang Xianyu Dongming. Lelucon apa? Mencoba melakukan pembunuhan di depanku, Xianyu Cheng mencibir. Dia adalah elit Heaven Tier tingkat tinggi, makhluk yang hampir tak terkalahkan di bawah Tier Void hancur. Dia segera melintasi jalan Ling Han untuk memblokirnya. Namun, pada saat ini, kilatan petir berkedip oleh tubuh Ling Han, dan dengan Zi, sosoknya tiba-tiba dipercepat dan langsung menghilang di hadapan Xianyu Cheng. Sangat cepat, Xianyu Cheng berteriak dalam hati bagaimana dia bisa begitu cepat. Apakah orang ini benar-benar di tingkat transformasi dewa S**it? Dia langsung berkata dalam hati, berbalik dengan tiba-tiba, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Seperti yang diharapkan, Xianyu Dongming jatuh ke tangan Ling Han. Itu terlalu mengejutkan. Xianyu Dongming berada di tahap puncak dewa transformasi tier, lebih tinggi di tingkat daripada Ling Han. Jadi bagaimana dia ditahan dengan satu gerakan? Manusia ini terlalu luar biasa. Ba asteris ngan, lepaskan aku, teriak Xianyu Dongming saat dia berjuang. Sebelumnya, dia sama sekali tidak waspada. Pertama, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ling akan sangat mengesankan. Dan kedua, dia tidak pernah berharap bahwa Ling Han bisa menagih atas dengan Xianyu Cheng menghalangi jalannya. Terburu-buru, dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya, dan akhirnya ditahan oleh Ling Han. Namun, dia tidak takut, karena dia jenius keluarga Xianyu, permata di mahkota kekaisaran. Apakah manusia rendahan hanya berani melukainya? Tidakkah dia takut pada elit ras laut yang dikirim? Menginjak-injak pengadilan kekaisaran kecil ini, dia sangat marah, dan begitu dia mendapatkan kembali kebebasan, dia pasti akan menginjak kepala Ling Han dengan keras dan membuat Ling Han menderita penghinaan, maka dia akan memotong kepala Ling Han untuk digunakan sebagai mangkuk anggur di masa depan. Biarkan dia pergi sekarang, Xianyu Cheng juga berteriak. Dia takut Ling Han akan melakukan sesuatu yang gila di bawah amarah yang ganas. 10.000 Ling Hans bersama-sama tidak bisa dibandingkan dengan satu jari di Xianyu Dongming. Tidak ada cara untuk berpikir tentang kehancuran bersama. Ling Han mencibir, dan origin power meledak di tangan kanannya dan menyerang tubuh Xianyu Dongming. Dia berkata, lepaskan saudarimu. Kaisar ini telah mengatakan, mereka yang menantang prestise kekaisaran saya, tidak peduli siapa, semua akan terbunuh. Xianyu Dongming menjerit, karena ia menemukan niat bela dirinya sendiri dilenyapkan, Ling Han hanya akan melumpuhkannya. Namun, itu terlalu menakutkan. Budidaya Ling Han jelas lebih rendah daripada miliknya. Jadi mengapa Ling Han bisa melenyapkan niat bela dirinya? Itu adalah penindasan yang menghancurkan seseorang satu tingkat lebih tinggi. Mati, mata Xianyu Cheng merah. Jika dia membiarkan Ling Han melumpuhkan Xianyu Dongming, dia juga akan dihukum ketika kembali ke keluarga, dan akan lebih baik mati. Dia harus turun tangan, karena Xianyu Dongming adalah keturunan paling menonjol keluarga Xianyu. Ling Han menjabat tangan kanannya, dan tulang-tulang di seluruh tubuh Xianyu Dongming retak, semua hancur berkeping-keping. Xianyu Dongming menjadi orang cacat. Dia begitu saja melemparkan Xianyu Dongming ke samping dan menyapa Xianyu Cheng. Sialan, niat membunuh Xianyu Cheng mendidih. Meskipun Xianyu Dongming belum mati, seluruh tubuhnya lembut seperti adonan, semua tulangnya tampaknya patah, dan niat bela diri di tubuhnya hampir menghilang. Itu akan menjadi cedera hebat bahkan jika disembuhkan dengan obat roh, dan dia bahkan akan kehilangan semua potensi dan mati sebagai orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab, dan memikirkan hukuman yang mungkin dideritanya. Dia jelas-jelas merasa gila. Bunuh manusia ini, bunuh. Ling Han dan Xianyu Cheng saling bertukar pukulan. Peng, istana kekaisaran segera diledakkan. Tetapi Ling Han juga membawa Xianyu Cheng ke langit. Lawan bisa menyerang tanpa gangguan di sini, tapi Ling Han tidak bisa. Fisiknya terlalu keras, dan berisiko dipukul beberapa kali, ia masih tidak tergerak. Manusia terkutuk, tidak hanya aku akan membuatmu mati hari ini, seluruh kekaisaran akan dikubur bersamamu, Xianyu Cheng berkata dengan kalut. Chapter 765. Bayangan naga sejati. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata,
yang mati di sini hari ini hanya akan kalian berdua. Omong kosong. Xianyu Cheng merentangkan tangannya dan menyambar Ling Han, tetapi ekspresinya berubah tajam. Manusia ini sangat cepat dan fisiknya sangat tangguh. Dia benar-benar tidak mudah dihadapi. Bertempur di langit, Ling Han jelas tidak lagi khawatir dan dengan marah menyerang lawannya. Peng, 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 keduanya bertarung dengan sengit. Mereka bertempur dalam pertempuran jarak dekat, masing-masing meninju daging, sama sekali tidak seperti elit tertinggi, dan sebaliknya seperti Baasteris ngan lokal, melemparkan pukulan dan tendangan sepenuhnya tanpa perintah. Namun, setelah bertarung seperti ini untuk sementara waktu, mereka berdua mundur tanpa persetujuan sebelumnya. Tidak akan ada akhir pertempuran seperti ini. Fisik Ling Han mencapai tingkat logam langka ke-9, dan Xianyu Cheng juga tidak lemah, bisa menerima pukulan kepala Ling Han tanpa merusak tubuhnya. Naga sejati kuno secara alami memiliki tubuh yang tangguh. Meskipun Xianyu Cheng memiliki sedikit darah leluhur yang menyedihkan, selama ada sedikit pun darah naga sejati yang beredar di dalam tubuhnya, itu sudah cukup untuk meningkatkan fisiknya ke tingkat yang mengejutkan, setara dengan emas langka di tiernya. Setidaknya, dia akan menjadi pembudidaya fisik kelas 1 sebelum darah leluhur mencapai ekstrim. Ini adalah keuntungan keluarga kerajaan ras laut, menjadi luka di atas yang lain secara inheren. Tidak heran ras laut akan sangat bangga itu adalah kekuatan ras. Ling Han menyentuh tangannya dan cahaya keemasan langsung mengalir kemana-mana. Dia mengaktifkan Earth Overturning Seal dan Eye of Truth pada saat yang sama. Dia tidak percaya bahwa setiap bagian tubuh lawan dikultivasi sampai tingkat yang sempurna pasti ada bagian yang lemah. Xianyu Cheng juga berjabat tangan, dan, anehnya, tangannya berubah menjadi cakar naga, berkelap-kelip dengan cian lustre. Cakar naga, garis darahnya terbatas, dan hanya bisa mengubah dua tangan menjadi bentuk naga, yang hanya bisa dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Tetapi cakar naga jelas merupakan senjata paling kuat di dunia. Memecahkan logam dan menghancurkan batu giok bukanlah hal yang sulit. Kedua belah pihak meningkatkan kecakapan pertempuran mereka, dan setelah berdiri tak lama, mereka saling menyerang. Hong, 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 Earth Overturning Seal berselisih dengan kuat pada cakar naga, dan dengan setiap tumbukannya, kecemerlangan emas dan cian akan meledak di langit, terlihat jelas oleh seluruh kota kekaisaran. Hahaha, manusia, fisikmu memang tangguh dan kecakapan pertempuranmu juga kuat, tapi kelemahan terbesarmu adalah tingkatmu, lagi pula kau hanya berada di tingkat transformasi dewa. Xianyu Cheng mencibir. Cakar naga sudah cukup untuk menahan Earth Overturning Seal, bahkan memiliki sedikit keunggulan, dan kekuatannya benar-benar menghancurkan Ling Han. Begitukah? Ling Han mengambil napas dalam-dalam dan mengoperasikan kekuatan bangsa, dan, diberkati dengan kekayaan, kekuatannya langsung melambung tinggi. Seni dan keterampilan, kekuatan bangsa, pil obat, dan sebagainya dapat meningkatkan kecakapan pertempuran. Kecakapan pertempuran bisa disebabkan oleh banyak faktor, mirip dengan bagaimana satu orang pasti akan memiliki kecakapan pertempuran yang berbeda jika dia bertarung dengan pedang kayu atau pedang logam. Kekuatan peningkatan bangsa adalah kekuatan. Sekarang, Kekaisaran Ling Agung telah menyatukan wilayah utara, cukup untuk meningkatkan kehebatan pertempuran Ling Han oleh 5 bintang, dan pada kenyataannya, dorongan kekayaanlah yang secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan 5 bintang. Itu bisa dianggap sama dengan peningkatan kekuatan Menara Hitam, hanya saja tidak sekuat itu. Dengan peningkatan kekuatan 5 bintang, Ling Han masih tidak bisa menyaingi Heaven Tier tingkat tinggi, tetapi tidak jauh dari itu. Dia menggunakan langkah peri iblis, dan dengan penambahan surga ke-9 petir, sosoknya goyah seperti hantu ketika dia mencari dan menyerang titik lemah Xianyu Cheng. Xianyu Cheng hanya memiliki garis keturunan naga sejati, dan bukan naga sejati. Selain itu, naga sejati pasti memiliki kelemahan juga. Dia diserang dengan kejam oleh Ling Han, dan langsung mulai menjerit. Ling Han menemukan kelemahannya dan memukulinya dengan menyakitkan, dan darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Kamu membuatku marah, Xianyu Cheng melotot.
Dia berasal dari keluarga kerajaan di Laut Utara dan keturunan naga sejati. Betapa terhormat dan terhormatnya dia, tapi sekarang, dia benar-benar dipukuli dengan kejam oleh manusia yang tidak berarti, yang tidak bisa dia terima. Dia meraung keras dan berlutut di tengah ketika otot-otot di seluruh tubuhnya berdenyut dan dua roti kecil di atas kepalanya berkedip-kedip dengan cahaya redup. Ling Han mencibir dan berkata, "Apakah Anda sembelit?" Xianyu Cheng mengabaikan ucapan pedasnya dan menahan napas. Weng, bayangan naga sejati terbentuk di belakang punggungnya, lebih dari 3.000 meter, melingkar tegak. Itu adalah naga biru, hidup dan seperti manusia, dan bahkan janggut naga itu dapat terlihat bergerak di bawah aliran udara. Ling Han tidak berani ceroboh, dan secara langsung melepaskan pedang kehidupan Revere. "Tuan naga leluhur, tolong bantu saya dalam memusnahkan manusia ini." Xianyu Cheng meraung dengan marah, dan menyerbu ke arah Ling Han sementara bayangan naga sejati di langit juga bergerak dan melemparkan dirinya ke arah Ling Han. Ada sedikit pun kekuatan dari Shattering Void Tier. Haruskah dia menggunakan peningkatan kekuatan menara hitam? Ling Han segera menggelengkan kepalanya, benar-benar akan sia-sia menggunakan peningkatan kekuatan menara hitam pada Elite Heaven Tier tingkat tinggi. Jika Xianyu Cheng tahu pikirannya, dia pasti akan marah. Elite Tier surga tingkat tinggi, berapa banyak yang ada di dunia? Itu hanya sedikit kekuatan Shattering Void Tier, dia akan menerimanya langsung. Dia menyerang dengan pedangnya, mengeksekusi 10.000 teknik kembali ke satu dengan tangan kanannya sambil melepaskan segel pembalik bumi dengan tangan kiri dan secara bersamaan mengaktifkan pola iblis, menempelkan sedikit kekuatan hukum ke atasnya. "Sembrono," Xianyu Cheng mencibir. Dia memanggil darah leluhur, yang hanya bisa digunakan oleh bangsawan setelah mencapai tier surga. Karena intensitas darah leluhur yang berbeda, kekuatan bayangan naga sejati akan berbeda. Yang terkuat bahkan bisa mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Sayangnya, dengan penindasan kerajaan, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat surgawi. Tapi tidak peduli apa, itu adalah langkah besar ras laut Kikas ke ekstrim. Hancur Tier Void, yang terkuat di dunia. Hong, Ling Han bertukar pukulan dengan Xianyu Cheng, dan ki yang sangat kuat berfluktuasi ketika cahaya menyilaukan meledak di langit seperti matahari kecil, yang untuk sementara membutakan orang-orang di bawah kecuali untuk bidang kecerahan, tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Kecemerlangan berlalu. Ling Han dikirim terbang setidaknya 3.000 meter jauhnya dengan darah di seluruh tubuhnya, dengan kedua lengan ditekuk pada sudut yang aneh dan dadanya dibungkukkan, tampaknya tulang-tulang di lengan dan tulang rusuknya patah. Bayangan naga sejati itu tangguh seperti yang diharapkan, melukai Ling Han dalam satu pukulan. Dia memiliki tubuh logam langka tingkat ke-9. "Hahaha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri," jawab Xianyu Cheng. "Dia akan memenggal manusia yang menakutkan ini." Namun, tidak banyak, kata Ling Han acuh tak acuh, dan membuka lengannya saat lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dadanya juga mulai naik, tulang yang patah hampir seketika sembuh. Tubuh berlian, itu adalah seni mistis Heaven's Scroll Indestructible, memperkuat tubuh hanya satu sisi, dan juga memiliki kekuatan pemulihan tertinggi, yang merupakan bagian yang paling menakutkan. Anda melukai saya 10.000 kali, dan saya pulih 10.000 kali, bagaimana? Apa? Xianyu Cheng segera tergagap. Apakah manusia ini monster? Segera pulih dari serangan yang begitu berat? Apakah Anda benar-benar manusia? Anda yakin bukan dari Silver Moon Rache? Terkenal karena pemulihan yang kuat? Tidak, tidak, tidak. Bahkan kemampuan pemulihan Silver Moon Rache seharusnya tidak begitu menendang. Ling Han mengangkat pedangnya, dan berkata, "Pertempuran baru saja dimulai." Xianyu Cheng menjadi tenang, dan berkata, "Untuk segera pulih dari cedera berat seperti itu, Anda pasti membayar harga yang sangat besar, dan pasti tidak dapat menggunakannya berkali-kali." Dia melancarkan serangan lagi, mencoba menembus batas Ling Han. Chapter 766. Kaisar ini akan membunuh naga. Xianyu Cheng berasumsi bahwa kekuatan pemulihan yang mengerikan seperti itu pasti membutuhkan harga yang sangat besar untuk dibayar, atau kalau tidak terlalu masuk akal. Tetapi bahkan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Ling Han,
dia masih menghabiskan 10.000 tahun untuk memahami lapisan pertama gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dan mencapai tubuh berlian jika itu tidak memiliki kekuatan pemulihan yang aneh. Bagaimana mungkin perlu membutuhkan begitu lama waktu pemahaman? Bagaimana bisa layak level Black Tower? Dia tidak punya wajah untuk pergi melihat orang lain. Aku berkata bahwa aku akan membunuh kalian berdua hari ini, jadi aku pasti akan. Ling Han mengerahkan Earth Overturning Seal dan 10.000 teknik kembali ke satu, menemukan titik-titik lemah dengan Eye of Truth dan menambahkan kekuatan dengan Thunderclap Nin Heaven. Dia sudah menggunakan 3 kekuatan mistis, dan meskipun 10.000 teknik kembali ke satu bukan satu, kekuatannya pasti tidak kalah dengan kekuatan mistis sebelum tingkat surgawi. Pedang Rai sepanjang 3 meter tersapu, menebas ke arah Xianyu Cheng. Mati, mati, mati! Xianyu Cheng datang menabrak bayangan naga sejati. Peng! Dengan dampak besar lainnya, Ling Han dikirim terbang lagi, masih 3.000 meter jauhnya dan dengan tulang yang hancur di beberapa daerah. Namun, dia mengungkapkan senyum, dan berkata, seperti yang diharapkan, meskipun kamu memanggil bayangan naga sejati, lagi pula itu bukan naga yang benar-benar nyata, hanya dengan sedikit saja niat bela diri, kalau tidak itu tidak akan mudah untuk saya untuk pulih. Selain itu, mengubah tubuhku menjadi kilat dapat mengurangi dampaknya. Secara teoritis, setelah berubah menjadi kilat, semua serangan fisik dapat diabaikan karena ia akan kilat yang tidak dapat dirugikan oleh kekuatan fisik. Namun, akan berbeda jika niat bela diri melekat pada serangan itu, dan raja-raja yang membentuk Qi akan memiliki kualifikasi untuk membahayakan tubuh petir. Dengan demikian, bahkan jika bayangan naga sejati hanya memiliki sedikit pun niat bela diri, itu masih bisa menimbulkan ancaman bagi tubuh kilat Ling Han. Tetapi selain pertahanan tubuh berlian, itu tidak cukup untuk membunuh Ling Han secara instan. Tidak bisa membunuhnya secara instan berarti kemampuan pemulihan tubuh berlian bisa mulai berlaku. Ling Han tersenyum dan berkata, ini langkah utama Anda, tidak ada yang mengesankan. Wajah Xianyu Cheng berkedut, dan ia bermaksud membalas, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bayangan naga sejati memiliki sedikit pun kekuatan Shattering Void Tear, dan 10.000 Ling Han harus tersapu olehnya secara teoritis. Tapi sekarang, meskipun Ling Han terluka parah setelah melakukan setiap pukulan, pemulihan terkutuknya terlalu cepat. Bukan karena bayangan naga yang sebenarnya tidak mengesankan itu adalah kekuatan pemulihan yang terlalu aneh. Saya tidak percaya itu, saya tidak percaya itu, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus pulih. Xianyu Cheng mengeluarkan teriakan perang seperti teriakan naga, dan menyerang Ling Han dengan keras dengan bayangan naga yang sebenarnya. Ling Han tidak punya niat untuk menghindari dan hanya menyerang secara langsung. Lawan hanya di Heaven Tier dan serangan Ling Han sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi lawan. Selain itu, ganas serangan baliknya adalah, semakin awal gerakan pamungkas lawan akan berakhir. Keduanya dengan tegas percaya bahwa gerakan pamungkas satu sama lain tidak bisa berlanjut selamanya, dan meluncurkan serangan terkuat mereka satu demi satu, mencoba membuat yang lain mencapai batas pertama. Namun, Xianyu Cheng benar-benar menggunakan gerakan pamungkasnya, tetapi Ling Han masih memiliki beberapa hal yang tertinggal di lengan bajunya. Setidaknya, dia masih memiliki kekuatan tambahan menara hitam yang belum digunakan, atau kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tear sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Berkelahi, 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 keadaan kacau dan gelap. Ekspresi Xianyu Cheng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kenapa kekuatan pemulihan Ling Han tidak berkurang sedikit pun? Mustahil. Bahkan jika Ling Han minum obat yang berharga, efeknya pasti akan lebih buruk dan lebih buruk setiap kali. Bahkan harta duniawi memiliki batas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebaliknya, darah leluhurnya sudah benar-benar terbakar dan akan segera mengering. Setidaknya beberapa tahun pemulihan diperlukan untuk digunakan lagi. Ling Han melihat perubahan dalam ekspresinya, dan berkata sambil tersenyum, orang tua, di ujung akal? Omong kosong. Manusia biasa, semut, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Xianyu Cheng jelas tidak akan mengakui kekalahan, malah pura-pura jijik. Dia mengayunkan cakar naga, tetapi sudah kelelahan, sehingga kekuatan mereka turun drastis. Kecakapan pertempuran Ling Han,
bagaimanapun, tidak terganggu. Setelah dia mencapai Diamond Body, kekuatan pemulihannya mencapai tingkat yang menjengkelkan. Dia masih memiliki 10 tetes True Fluid yang tidak dapat dihancurkan yang tidak digunakan. Jika Xian Yu Cheng mengetahuinya, dia mungkin akan kehilangan semua harapan. Berkelahi, berkelahi, berkelahi. Kecakapan pertempuran Xian Yu Cheng mulai goyah, dan meskipun Ling Han juga sangat kehabisan kekuatan asal dan kekuatan fisiknya, jangan lupa bahwa dia masih seorang kaisar alkimia yang dengan santai bisa mengambil segala macam pil obat, jadi kondisinya jelas lebih baik daripada kondisi Xian Yu Cheng. Xian Yu Cheng akhirnya mengalahkan mundur. Jika dia terus berjuang, dia mungkin benar-benar terbunuh di sini juga. Di langit, bayangan naga sejati di belakangnya tiba-tiba berkedip dengan cepat beberapa kali dan menghilang. Darah leluhurnya telah sepenuhnya digunakan, dan waktu diperlukan untuk memulihkannya. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Lain kali, ketika keluarga kami datang, itu akan menjadi hari malapetaka Anda. Xian Yu Cheng melemparkan beberapa kata untuk mempertahankan penampilan dan akan segera bangkit. Paman keempat, namun, Xian Yu Dongming sangat terkejut. Anda hanya akan meninggalkan saya di sini? Manusia ini begitu kejam. Apakah dia ingin makan daging naga rebus? Ling Han mencibir dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa kamu akan mati di sini hari ini. Di mana kamu pikir kamu akan pergi? Dia menggeser langkahnya untuk mencegat pihak lain. Dengan restu dari surga ke-9 petir, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Xian Yu Cheng. Menjadi sedikit lebih cepat sudah cukup. Xian Yu Cheng menemukan dengan memalukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa pergi. Ekspresinya berubah kasar. Anda tidak akan membiarkan saya pergi, maka saya akan memerangi kamu sampai mati. Ling Han mengayun dan memukul dengan pedangnya. Itu adalah Reverie Life Sword yang diukir dengan formasi pembunuhan yang luar biasa. Dan jika seseorang benar-benar dipukul, bahkan fisik logam langka tingkat ke-9 masih akan terluka. Xian Yu Cheng tidak berani bertarung mati-matian melawan Reverie Life Sword. Saat tinjunya bergerak, angin kencang dilepaskan yang masih sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan destruktif. Ling Han baru saja menjebak Xian Yu Cheng, menyerang kiri dan kanan dengan pedangnya untuk menguras kekuatan Xian Yu Cheng. Xian Yu Cheng sangat marah dan terkejut. Dalam hal kecakapan pertempuran, Ling Han jelas bukan lawannya, dengan setidaknya selisih 5 bintang. Namun, Ling Han lebih unggul dengan kecepatan gerakan yang ekstrim dan memiliki kekuatan pemulihan yang menakutkan, yang membuatnya tidak bisa pergi dan tidak bisa menghabiskan Ling Han. Mungkinkah dia benar-benar akan direduksi menjadi tahanan? Xian Yu Cheng mengerahkan keberanian. Dia berasal dari keluarga kerajaan Laut Utara. Dan jika dia ditangkap oleh manusia, akankah dia masih memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Sampai saat ini, dia tidak pernah percaya bahwa Ling Han akan berani membunuhnya dan Xian Yu Dongming. Keluarga kerajaan Laut Utara terlalu kuat sampai pada titik di mana mengirim elit tunggal dari Shattering Void Tier sudah cukup untuk membunuh semuanya di sini sepenuhnya, sehingga Ling Han tidak akan berani membunuh mereka. Namun, kecakapan pertempurannya semakin lemah, dan setelah 3 hari pertempuran lagi, dia akhirnya kehabisan kekuatannya dan direbut oleh Ling Han. Dia benar-benar tidak pasrah pada kekalahan ini. Xian Yu Cheng mengepalkan giginya. Jika bukan karena kekuatan pemulihan orang ini yang menakutkan, dia akan membunuhnya beberapa ratus kali, tetapi sekarang dia adalah seorang tawanan. Jadi bagaimana dia bisa pasrah pada kekalahan ini? Bawa dia ke gerbang timur. Kaisar ini akan membunuh mereka secara pribadi, kata Ling Han keras. Suaranya cerah dan jernih, membunyikan seluruh kota kekaisaran. Hidup kaisar, subjek semua panik karena mereka secara pribadi menyaksikan bahwa musuh yang mulia berubah menjadi naga sejati, yang mulia bisa membunuh naga, dan apa yang dilambangkannya, Greatling Empire tak terkalahkan. Kamu berani? Xian Yu Cheng benar-benar takut sekarang. Manusia ini benar-benar berani membunuhnya. Apa yang tidak berani? Ling Han mencibir dan melambaikan tangannya, membuat orang-orang mengawal Xian Yu Cheng dan Xian Yu Dongming ke gerbang timur. Chapter 767. Kekuatan bangsa Anda salah. Ling Han,
Anda sebaiknya berpikir jernih. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh mereka? Helian Sun Sue mendekatinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ling Han meliriknya dan berkata, perlombaan laut di pintu. Itu tidak bisa dihindari pada akhirnya, jadi bagaimana jika saya mentolerir mereka kali ini? Kami masih akan bertemu di medan perang. Jika begitu, mengapa mentolerir mereka? Selain itu, mereka sudah berjalan di sekitar kita dan bertindak kejam. Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kekuatan kita terlalu lemah dan butuh waktu lama untuk pertumbuhan. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar mereka berbicara? Jika Anda tidak dapat ditemukan dalam sebulan, mereka akan membunuh semua orang di kota kekaisaran. Lalu beritahu saya, ketika saatnya tiba, haruskah saya menyerahkan Anda atau tidak? Lelucon apa? Datang ke wilayah saya untuk meminta saya melepaskan seseorang. Tidakkah mereka tahu bahwa saya yang bertanggung jawab atas wilayah saya? Helian Sun Sue terdiam, dan setelah berhenti sejenak, berkata, lain kali, keluarga Xianyu pasti akan mengirim elit Sattering Void Tier. Apa yang kita lakukan? Sajikan dingin, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak takut dengan peningkatan kekuatan Menara Hitam. Dia bisa menerima kesempatan untuk memiliki kecakapan pertempuran Sattering Void Tier. Dan jika dia bisa membunuh elit Sattering Void Tier, begitu unjuk kekuatan didirikan, perlombaan laut harus berpikir sulit tentang menyerangnya. Selain itu, pemahamannya tentang formasi ledakan tanah naga es secara bertahap mencapai tahap yang lebih tinggi, dan ketika saatnya tiba, dia benar-benar memiliki kehebatan pertempuran Void Tier yang pecah. Itu adalah dunia di mana kekuatan dihormati, dan jika ia tidak cukup kuat, orang hanya akan berpikir bahwa ia mudah digertak. Martabat dan kehormatan didapat dari pertempuran, bukan dari mengemis. Dia datang ke sisi timur kota. Paman dan keponakan Xianyu sudah dikawal, dengan rantai di sekujur tubuh mereka, berlutut di platform tinggi. Itu adalah tahap eksekusi di mana Zhu Longxin dan Qian Feng menderita 100 cambukan sebelumnya. Manusia, kamu sangat berani. Ini akan membawa kematian pada dirimu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xianyu Dongming berteriak dengan marah. Aku adalah klan dari keluarga kerajaan Xianyu di Laut Utara, tuan dari keluarga kerajaan di masa depan. Dan jika kau berani menyentuh sehelai rambut punyaku, 30 ditambah tingkatan kekosongan keluarga kerajaan akan menginjak-injak tempat ini dan membakar Anda semua menjadi abu. Mendengar dia berkata begitu, banyak orang langsung merasa takut. Lebih dari 30 elit Void Tier yang hancur, itu bukan lelucon. Masih tidak sabar ketika kematian sudah dekat, Ling Han berjalan dan menamparnya sehingga mulut Xianyu Dongming ditampar bengkok. Dia akhirnya mengeluh dan tidak dapat berbicara. Xianyu Cheng lebih tahu, dan tidak berbicara kata-kata yang mengancam, dan sebaliknya mencoba membujuk Ling Han. Manusia, kami kurang hormat sebelumnya, tetapi kami tidak punya niat buruk, dan hanya ingin menemukan wanita itu. Bagaimana ini? Anda membiarkan kami pergi? Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda, dan jika Anda menemukan wanita itu, kami akan mendapat hadiah besar untuk Anda. Ling Han tertawa keras, dan berkata, kamu bodoh, atau kamu menganggapku bodoh, untuk benar-benar mengatakan bahwa Anda tidak punya niat buruk sekarang. Tidak ada niat buruk, aku tidak punya niat buruk terhadap kalian, hanya akan membunuhmu. Xianyu Dongming ingin melompat dengan gugup. Jika membunuhnya bukan niat jahat, lalu apa niat buruknya? Pak, Ling Han menamparkan wajah Xianyu Dongming, membuatnya tertegun. Saya tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa Anda menamparkan saya? Ling Han berkata dengan acuh tak acuh, di dalam istana kekaisaran saya, berbicara ancaman dan melakukan sesukamu, niat tidak sakit seperti itu benar-benar membuka mata saya. Manusia, semuanya adalah kesalahan kita, tapi tolong maafkan kami sekali demi keluarga kerajaan Laut Utara. Xianyu Cheng tulus dengan kata-katanya, selama dia selamat, maka semuanya bisa mulai lagi, atau semua akan sia-sia. Ling Han tertawa keras, menepuk pundak Xianyu Cheng, dan berkata, sekarang kamu cukup sopan, tapi di mana sikap ini sebelumnya? Sayangnya, kami ditakdirkan untuk tidak bergaul satu sama lain, karena wanita yang Anda cari adalah istri saya. Oh tuh, setelah terkejut sejenak,
Xianyu Dongming tersadar. Kakolt ini, pada saat ini, dia benar-benar mengutuk 18 generasi leluhur Ling Han. Tidak ada yang bisa menduga bahwa orang yang mereka cari ada di depan mereka bukan hanya Helian Sun Sue di sini. Bahkan suami yang berkhianat itu juga, waktu untuk eksekusi, kata Ling Han dingin. Mengangkat refere Life Sword yang tinggi, dia berkata dengan keras, prestise kekaisaran Great Ling tidak dapat ditantang, dan tidak peduli siapa yang datang. Mereka yang menantang prestise kekaisaran saya semua akan terbunuh. Satu pukulan untuk satu kehidupan, menghancurkan hati paman dan keponakan Xianyu. Biasanya, pemenggalan kepala akan lebih berdampak, tetapi sementara kepala Xianyu Dongming mudah dipenggal, kepala Xianyu Cheng tidak lagi pula. Ia adalah fisik dari logam langka tingkat ke-9. Bahkan menggunakan refere Life Sword tidak cukup, karena Ling Han tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan itu tidak akan menjadi pemenggalan di depan umum pada saat itu, melainkan penggergajian publik, dan itu akan secara drastis mengurangi kekuatan pencegahan. Hidup Kaisar, seluruh rakyat kota kekaisaran semua berlutut. Ling Han sudah menyatakan posisinya bahwa kekaisaran Ling besar tidak takut musuh asing dan semua pelanggar akan dibunuh. Kaisar kami sangat menakjubkan. Kaisar kami sangat angkuh. Eksekusi publik langsung membuat citra Ling Han sebagai seorang kaisar sangat mengakar di hati orang-orang, dan ketika berita itu menyebar ke seluruh wilayah utara, citranya sebagai seorang kaisar berdarah besi jelas mapan. Ling Han kembali ke istana kekaisaran, dan tepat ketika dia ingin beristirahat, dia tiba-tiba merasakan firasat peringatan, dan berteriak, siapa itu? Ceka, ceka, ceka. Persepsi yang tajam. Wanita ini sedikit ceroboh hanya sekali dan telah ditemukan oleh Anda karena mengungkapkan sedikit pun kehadiran. Dengan desahan, kecantikan berambut merah dengan sosok memikat berjalan keluar, mengayunkan pan asterisnya yang cukup dan pinggang yang sangat menggoda. Dia adalah Yi Suang-Suang, rambut merahnya terlalu jelas. Kamu, Ling Han langsung menunjukkan tatapan waspada. Dia adalah elit Shattering Void Tier, yang juga sangat mungkin menjadi level tinggi, dan dia hampir tidak akan cocok untuknya bahkan jika dia menggunakan peningkatan kekuatan menara hitam. Ceka, ceka, ceka. Ada apa dengan sikap Anda? Anda tidak suka melihat wanita ini? Yi Suang-Suang berkata dengan sedih. Wanita ini melihat bahwa kamu memiliki masalah dan terutama berlari untuk membantumu. Oh, kata Ling Han sambil tersenyum. Benar-benar tidak tahu bahwa kamu sebenarnya orang yang baik, TSK. Jika wanita ini tidak merasa bahwa Anda sangat aneh, wanita ini tidak akan ikut campur dalam bisnis Anda. Yi Suang-Suang membelai dagunya, merenung sejenak dan kemudian berkata, dan gadis kecil itu juga sangat aneh. Wanita ini harus menganggapnya sebagai murid. Pah, Niu tidak menginginkannya. Hu Niu muncul entah dari mana dan menatap Yi Suang-Suang. Ling Han memberi isyarat dengan tangannya pada Hu Niu, dan berkata, oh, bagaimana kamu berencana untuk membantuku? Pada dua aspek. Pertama, wanita ini bisa dengan enggan menerima menjadi pensiunan permaisuri atau semacamnya. Dan kedua, Anda menyebut ini kekuatan bangsa, benar-benar membuat wanita ini tertawa lepas. Yi Suang-Suang menyeringai. Ling Han tertawa nakal, dan berkata, bagaimana kalau menganugerahkan Anda gelar pelayan kerajaan? Menginginkannya untuk berani menggoda wanita ini. Apakah kamu lelah hidup? Mata indah Yi Suang-Suang menyipit saat dia memancarkan aura berbahaya. Ling Han mengangkat kedua tangannya dengan senyum, dan berkata, apa, kamu tidak bisa bercanda? Tidak bisakah kita tetap berteman dengan gembira? Yi Suang-Suang tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Ling Han, dan berkata, anak muda, kamu cukup berani. Wanita ini sebenarnya meremehkanmu. Tolong beritahu, apa yang salah dengan kekuatan bangsaku? Kata Ling Han dengan tatapan serius. Chapter 768. Totem. Anda harus bertanya di mana itu benar. Yi Suang-Suang menggelengkan kepalanya, tampak seperti dia memandang rendah padanya. Ling Han menerimanya dengan pikiran terbuka, dan berkata, tolong tunjukkan. Yi Suang-Suang mulai membuat kesulitan, dan berkata, di mana tehnya? Hadiah untuk mengakui master, berat. Anda tidak benar-benar berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, bukan? Satu, hehe, apakah kamu gratis?
Dua Ling Han berkata sambil tersenyum. Yi Suang-suang memelototinya dan berkata, "Berat, kamu mencari kematian lagi?" Ling Han mengangguk untuk meminta pelayan istana membawakan teh dan buah-buahan harum, dan berkata, "Guru Yi, silakan duduk dan izinkan muridmu untuk meminta bimbingan." "Ya." Yi Suang-suang duduk tegak dan berkata, "Melihat kamu cukup tulus, wanita ini dengan baik hati akan mengajarimu." Dia terbatuk ringan dan melanjutkan, "Di alam surgawi, negara dibagi menjadi total dari 4 tingkat. Pengadilan surga, pengadilan sultan, pengadilan kaisar, dan istana raja, dengan pengadilan surga menjadi yang tertinggi, dan istana raja yang terendah. Setiap level memiliki batasan ketat yang ditentukan oleh ukuran wilayah negara dan kualitas elit jelas bukan apapun yang Anda inginkan. Secara teoritis, tidak mungkin bagi dunia lalat capung untuk menghasilkan pengadilan yang berdaulat. Itu tidak cukup berkualitas." Ling Han segera berkata, "Sebelumnya, Fatima mendirikan pengadilan Raja Bulan Ungu, tapi sekarang pengadilan Kaisar Bulan Ungu 3. Aku tidak berpikir kalau lemak itu tidak bisa diandalkan." Yi Suang-suang mengangguk dan berkata, "Lemak itu telah dikubur selama bertahun-tahun dan sombong untuk berani mengklaim itu adalah istana seorang kaisar. Untungnya, dia tidak di alam surgawi, atau itu akan dibuldoser." "Lalu bagaimana bisa disebut pengadilan kaisar?" tanya Ling Han. "Kamu tidak perlu memikirkan ini sekarang. Jika Anda benar-benar dapat berhasil membelah langit terbuka, pada akhirnya Anda akan tahu. Sekarang, Anda hanya akan membuang-buang waktu untuk memikirkannya." Yi Suang-suang melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Pada kenyataannya, istana rajamu tidak sesuai dengan namanya dan membutuhkan elit Void Tier Shattering untuk terus mengawasi itu." Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang, lebih baik kita membicarakan sesuatu yang lebih praktis." Yi Suang-suang memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Bagaimana saya bisa menjelaskannya dengan jelas tanpa berbicara lebih detail? Tapi katamu bahkan tidak memikirkannya sekarang dan kemudian tidak cukup berkualitas. Aku benar-benar tidak mengerti." Ling Han menghela nafas. "Intinya akan segera tiba. Bersabarlah." "Oke," kata Yi Suang-suang. "Membangun bangsa itu mudah. Tetapi jika Anda ingin mengekstraksi kekuatan bangsa, tentu saja tidak cukup untuk hanya membangun sebuah bangsa. Kekuatan bangsa, pengaruh suatu bangsa, kekayaannya, dari mana asalnya, ini adalah keyakinan rakyat Anda terhadap negara ini dan ketergantungan mereka pada negara, yang kemudian memungkinkan kekuatan bangsa untuk digali." Ling Han tahu ini. Pertobatan sentimen rakyat memungkinkan kekuatan bangsa untuk diekstraksi, atau kekuatan bangsa akan menjadi pembicaraan kosong. Namun, orang normal tidak mungkin melihatmu, dan sebuah bangsa adalah keberadaan yang abstrak, jadi bagaimana rakyatmu akan beriman? Tanya Yi Suang-suang. "Apa?" Ling Han berpikir keras, dan berkata, "Lalu apa yang harus saya lakukan? Anda membutuhkan totem untuk menjadi simbol bangsa, dan melalui totem ini, sentimen populer dapat berkumpul saat Anda mengekstrak kekuatan totem. Ini adalah cara yang benar dari kekuatan bangsa," kata Yi Suang-suang. Ling Han memberi "oh" dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu cukup jelas tentang situasi alam surgawi. Bisakah kamu berasal dari alam surgawi?" "Hehe," tebak Yi Suang-suang tidak mau memberikan jawaban yang pasti. Ling Han tidak memikirkan hal ini, dan berkata, "Lalu bagaimana totem dibuat? Itu mudah. Anda dapat menemukan beberapa hal yang sewenang-wenang dan menempatkannya di kuil leluhur. Lalu sebarkan potretnya di seluruh negara untuk disembah orang. Secara alami, kekuatan iman akan dihasilkan, dan seiring berjalannya waktu, setelah totem mengumpulkan cukup iman, itu juga dapat menghasilkan keinginan spiritual untuk melindungi bangsa ini. Di alam surgawi, jika perang besar terjadi di antara bangsa-bangsa, negara manapun yang menderita kerugian akan memiliki totemnya melemah, dan pemenangnya akan diperkuat. Ini adalah fondasi suatu bangsa, sebagai simbol suatu bangsa, totem. Bagaimana itu bisa sewenang-wenang? Ling Han mulai berpikir serius tentang apa yang akan dipilihnya untuk menjadi totem. Reaksi bawah sadar pertama jelas akan menjadi naga yang sebenarnya. Naga, putra surga, diberkati oleh surga. Namun,
Dia baru saja membunuh 2 orang ras laut dengan darah naga sejati, jadi mengambil naga yang benar sebagai totem tampaknya agak tidak dapat dibenarkan. Selain itu, Ling Han tidak berpikir bahwa naga sejati benar-benar sangat kuat. Nine Dragons Tyrant Body Art dapat memberikan kekuatan 9 naga sejati, dan menghancurkan Dragon Star Arrow bahkan dikatakan dapat membunuh naga. Jadi naga sejati tampaknya tidak superior dan tidak dapat diganggu-gugat di alam surgawi. Lalu mengapa tidak menggunakan menara hitam? Rahasia menara hitam tidak bisa bocor, tetapi memperbaiki totem berbentuk menara. Siapa yang akan mengaitkannya dengan menara hitam? Bagaimanapun, ada beberapa alat roh berbentuk menara, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan menara hitam. Ya, sudah diputuskan, Ling Han tersenyum nakal, dan berkata, di masa depan, bagaimana kalau kamu tetap disembah dan memberikan nasihat di masa-masa biasa? Anda dapat membantu memberhentikan para ahli jika mereka datang juga. Lalu apa manfaat yang dimiliki wanita ini? Makan makanan di sini sesukamu. Kamu pikir wanita ini Chowon? Kata Yi Suang-Suang masam. Chowon cukup baik, semakin banyak kamu makan, semakin banyak kamu tumbuh. Hun Yu berkata dengan sangat serius, terlihat agak iri pada payudara Yi Suang-Suang, yang naik turun dan bisa dibandingkan dengan Zhu Xuan Er yang sangat memikat. Yi Suang-Suang tertawa terbahak-bahak berjalan untuk memeluk Hun Yu dengan paksa, dan berkata, gadis kecil yang lucu dan lucu, wanita ini benar-benar ingin memeluknya sepanjang hari. Sialan, Niu tidak ingin pelukanmu. Hun Yu berjuang berulang kali. Ling Han mengabaikan mereka. Yi Suang-Suang tidak diketahui asalnya, tetapi tampaknya tidak memiliki niat buruk, jadi dia membiarkan Hun Yu bermain dengannya. Dia mulai merancang totem menara hitam dan mengubahnya sedikit. Meskipun masih tampak seperti menara hitam, itu masih sangat berbeda dari yang ada di dantiannya. Dia segera mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk menggunakannya sebagai totem dan simbol negara dan mengirimkannya ke setiap sudut wilayah utara. Tentu saja, mengubahnya menjadi totem sejati dan menjadikannya semacam keyakinan jelas bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu singkat. Menurut pernyataan Yi Suang-Suang, setelah totem terbentuk, bentuk tubuh totem akan terbentuk di atas istana kekaisaran untuk menjaga kota kekaisaran. Semakin besar wilayah negara, semakin kuat kekuatan rakyatnya, dan semakin bersatu hati rakyat, semakin kuat totem. Dia dengan hati-hati mengingat bahwa baik 9 negara di utara yang sunyi maupun pengadilan Kaisar Bulan Ungu memiliki keberadaan totem. Tampaknya mirip dengan dia, mereka tidak tahu apa-apa, dan hanya tahu untuk mendirikan sebuah bangsa. Fatimah harus diingatkan mungkin alasan dia gagal membelah langit saat terakhir kali terhubung dengan totem. Dengan bantuan Yi Suang-Suang, Ling Han jelas sedikit lebih yakin, dan dia juga akhirnya benar-benar memahami formasi ledakan tanah naga es dan menciptakan 108 mata formasi di menara hitam. 108 pedang pendek dibagikan di sekelilingnya saat dia membuangnya. Karena dia secara pribadi menciptakan mata formasi ini, dia tidak perlu mengendalikan mereka dengan banyak usaha. Setiap pedang pendek secara otomatis mendarat di posisi yang sesuai, mengambang di udara. Pola formasi memancarkan cahaya redup, dan spirit ki dunia langsung berkumpul, mengembun menjadi pilar putih. Temperatur turun drastis, bahkan lebih banyak spirit ki berputar saat pilar putih berubah dengan cepat, berubah menjadi naga es. Chapter 769. Kekuatan formasi. Naga es Tier Void hancur. Secara teoritis, naga es itu tak terkalahkan karena dibentuk oleh formasi, dan selama formasi itu masih ada, itu akan mati, yang jelas berarti tak terkalahkan. Namun, itu juga justru karena itu dibentuk oleh formasi yang begitu formasi pecah, secara alami akan menghilang, masih memiliki kelemahan. Apakah formasi mudah pecah? Ling Han menyuruh Helian Sun Sue menyerang mata formasi dengan kekuatan penuh sementara dia mengendalikan naga es untuk tidak menyerang Helian Sun Sue. Hong, Helian Sun Sue menyerang. Dia sekarang meningkatkan kultivasinya ke tahap puncak Heaven Tier, tetapi langkah terakhir terlalu sulit untuk dilewati, membuatnya tidak dapat menembus untuk waktu yang lama. Langkah ini bisa memakan waktu 3 hingga 5 tahun, dan juga bisa memakan waktu 30 hingga 50 tahun,
atau 300 hingga 500 tahun dia bahkan tidak dapat menerobos dalam masa hidupnya. Perbedaan antara void hancur dan tier surga adalah mendasar, dan jelas tidak bisa dilewati hanya dengan menghabiskan waktu yang lama. Meski begitu, serangan Hellion Sun Sue masih sangat cepat dan ganas, dan melepaskan satu gerakan tampaknya bisa meratakan seluruh istana kekaisaran. Itu tidak mungkin, elit tier void yang hancur bisa menghancurkan bintang-bintang di langit, jadi apa yang akan sangat aneh tentang elit heaven tier meratakan istana kekaisaran? Hong, serangan itu menabrak formasi, seluruh formasi langsung diledakkan kembali hampir 300 meter, tetapi mata formasi 108 mempertahankan jarak asli, sementara naga es juga masih ada, melingkar di belakang Ling Han dan mengeluarkan dingin yang menembus tulang. Serangan kekuatan penuhku sebenarnya tidak bisa menghancurkan formasi ini. Hellion Sun Sue terkejut, dia mengolah origin power dan seni fisik, dan di atas keanehannya sendiri. Meskipun tidak dapat menembus penghalang tier Shattering Void, dia masih sangat dekat dengan level itu. Terlalu mencengangkan. Ling Han sangat senang. Formasi ke-10 tingkat adalah formasi ke-10 tingkat, bahkan tidak pecah di bawah pemboman elit Heaven Tier. Biarkan wanita ini mencoba. Yi Suang-Suang muncul, tampak seperti dia ingin pergi. Kamu, Ling Han merenung, ayo pergi ke langit. Aku takut jika kamu kehilangan kendali, kamu akan menghancurkan istanaku. Totem milikku baru saja terbentuk di atas istana kekaisaran. Ada bayangan samar menara hitam, itu totem kerajaan kekaisaran besar, tapi baru saja terbentuk. Menurut pernyataan Yi Suang-Suang, setelah mengumpulkan kekuatan pikiran orang-orang, itu bisa menjadi jasmani dan melindungi negara selamanya. Jika bangsa itu ada, menara itu akan ada, dan jika bangsa itu binasa, menara itu akan musnah. Keduanya naik ke langit. Ling Han masih mengendalikan naga es agar tidak bergerak, membiarkan Yi Suang-Suang menyerang ini terutama untuk melihat batas pertahanan formasi. Serangan pertama, kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier 1 bintang. Yi Suang-Suang juga sangat kooperatif dan mengangkat telapak tangan untuk memukul formasi, melepaskan kekuatan tertinggi. Jika naga es tidak berdiri di depan Ling Han, dia tidak akan mungkin menonton pertempuran pada jarak yang begitu dekat. Kekuatan Shattering Void Tier melampaui alasan dan membuatnya sedikit khawatir. Bahkan jika dia menggunakan peningkatan kekuatan menara hitam sekarang, apakah dia bisa mencapai kehebatan pertempuran Shattering Void Tier? Hong, telapak tangan disapu, dan formasi itu jelas terlempar terbang beberapa ratus meter, tapi itu masih sangat terawat dengan baik karena naga es masih ada. Serangan kedua, menghancurkan Void Tier 2 bintang. Serangan ketiga, Shattering Void Tier 3 bintang. Setelah serangan kelima, formasi akhirnya runtuh. Tidak dapat menahan kecakapan pertempuran dari 5 bintang Shattering Void Tier, mata formasi 108 tersebar di mana-mana. Inilah batasnya. Ling Han mengambil mata formasi, mengatur formasi lagi, dan berkata, sekarang coba ketika naga es hadir, dan lihat berapa banyak bintang dari Shattering Void Tier yang menurut kehebatannya dapat mencapai. Yi Suang-Suang langsung didakwa dengan kecakapan pertempuran bintang 5 hancur Tier Void, sementara naga es meluncurkan serangan balik. Langit langsung berubah menjadi bidang es yang dingin. Bahkan elit Heaven Tier akan dibekukan menjadi bongkahan es jika mereka terlalu dekat, dan hanya bisa menyerang beberapa kali di kejauhan. Yi Suang-Suang ditekan dan tidak bisa menyaingi naga es, tapi dia segera mengangkat kehebatan pertempurannya, bintang demi bintang. Menghancurkan Void Tier 7 bintang. Segera, batas formasi ditemukan. Itu bisa menyamai Shattering Void Tier 7 bintang ketika Yi Suang-Suang meningkatkan kecakapan pertempurannya menjadi 8 bintang. Naga es segera ditekan, dan formasi itu hancur berantakan sekali lagi tidak lama kemudian. Ling Han sangat senang. Meskipun ada banyak elit Shattering Void Tier sekarang, berapa banyak yang bisa melampaui kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier 7 bintang? Menurut apa yang dikatakan Hellion Sun Sue, seluruh keluarga kerajaan Hellion hanya memiliki 3 elit seperti itu. Kekejaman ras laut terletak pada bahwa mereka semua memiliki darah naga sejati, dan mereka yang memiliki garis keturunan dalam dapat meminjam darah leluhur di Heaven Tier untuk memanggil naga sejati. Dari mana mereka dapat memahami kedalaman Shattering Void Tier, membuat terobosan.
Tahap ini jauh lebih mudah bagi mereka dibandingkan dengan yang lain. Namun, setelah maju ke Shuttering Void Tier, kekuatan garis keturunan akan hampir habis, dan hanya sedikit yang dapat melampaui lapisan kelima dari Shuttering Void Tier, dan mayoritas akan memiliki bintang 2 atau 3 bintang Shuttering Void Tier pertempuran kecakapan sampai mati. Kali ini, bahkan jika keluarga Xianyu mengirim elit Shuttering Void Tier, Ling Han masih tidak takut, karena formasi Ice Dragon Ground Blast sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Mereka tidak akan mengirim semua elit terkuat mereka sekaligus, kan? Mengapa kamu mau membantu saya? Ling Han bertanya Yi Suang-suang. Wanita ini jatuh cinta padamu. Apakah itu alasannya? Yi Suang-suang berkata dengan sangat santai. Hei, Ling Han tertawa itu terlalu palsu, tapi dia masih berkata, tentu saja, tuan muda ini tampan dan santai dan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Jadi masuk akal untuk disukai oleh puluhan ribu gadis, Pak. Yi Suang-suang meludah, dan berkata, kamu hanya katak di dasar sumur, tidak tahu apa itu keanehan? Mungkin juga memberitahu Anda, di alam surgawi, ada banyak dari mereka yang berusia 20-an yang menyeberang ke Shuttering Void Tier. Ambil contoh wanita ini, Shuttering Void Tier pada usia 27 tahun. Ling Han mengeluarkan, menunjuk padanya, dan berkata, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu dari alam surgawi. Yi Suang-suang melengkungkan lehernya yang seputih salju seperti angsa putih yang bangga, dan berkata, jadi, apa yang akan kamu gigit padaku? Ling Han menghela nafas mengapa wanita ini ba asteris ngan, dasar ba asteris ngan. Dia penasaran, dan bertanya, kalau begitu, mengapa Anda tidak kembali ke alam surgawi? Dan mengapa membantu saya? Jangan katakan bahwa Anda adalah orang yang baik. Saya tidak percaya. Yi Suang-suang setengah membuka mulut kecilnya, dan, setelah beberapa saat, berkata, mengapa wanita ini tidak bisa menjadi orang baik, dari kepala hingga ujung kaki, dan dari dalam dan luar, Anda tidak terlihat seperti orang baik. Ling Han menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dari dalam dan luar, ceka, brengsek. Kau salah satu yang berani cabul. Katakanlah, kapan kamu mengintip wanita ini? Yi Suang-suang menjentikkan jarinya, mengeluarkan suara berderak. Oke, jangan bosan dan jangan mengabaikan topik, kata Ling Han dengan tatapan serius. Meskipun memiliki bantuan elit Shuttering Void Tier yang luar biasa, aku bahkan ingin memiliki elemen yang tidak stabil di sampingku. Yi Suang-suang mencibir, dan berkata, apakah kamu tidak takut wanita ini memalingkanmu ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Anda harus tahu, untuk pria kecil seperti Anda, wanita ini mengambil siput sungai dengan 3 jari menyambar dan tidak pernah ketinggalan. Jika kamu menyerang, kamu pasti sudah melakukannya. Jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Kata Ling Han acuh tak acuh. Jadi, aku lebih suka percaya bahwa kamu punya rencana lain. Yi Suang-suang menyangga dagunya di tangannya, dan berkata, sebagai seseorang di tingkat transformasi dewa, Anda cukup berani, jelas mengetahui identitas wanita ini dan masih berani mengeluarkan kartu. Baiklah, demi keberanian Anda, wanita ini akan memberitahu Anda bahwa dia merasa Anda memiliki rahasia yang mengejutkan, yang ingin ia hilangkan dari Anda. Chapter 770. Dunia surgawi dan dunia bawah. Ling Han menatap Yi Suang-suang. Apa, ada sesuatu di wajah wanita ini? Kata Yi Suang-suang. Tidak ada, tapi saya ingin tahu, tidak bisakah Anda menginterogasi saya dengan kemampuan Anda? Tanya Ling Han. Hahaha, apakah kamu lahir dengan malapetaka di tulangmu? Wanita ini tidak menyiksamu, dan kamu masih tidak senang? Yi Suang-suang menggulung lengan bajunya, dan berkata, kalau begitu wanita ini sebaiknya tidak bersikap sopan. Hei, Ling Han melambaikan tangannya. Aku tidak sedang celaka, itu hanya rasa ingin tahu yang murni jika ada sesuatu yang dapat mengikat elit Shuttering Void Tier. Yi Suang-suang memiringkan kepalanya, berpikir sebentar, dan berkata, baiklah, wanita ini adalah makhluk surgawi, tetapi di dunia kecil ini, wanita ini harus menderita penindasan dao surgawi.
Apa yang dimaksud oleh surga memiliki mata adalah bahwa jika wanita ini berlebihan, dia akan bertemu dengan tolakan dunia. Bukankah itu benar? Anda dapat kembali ke alam surgawi, kata Ling Han. Yi Suang-Suang memutar matanya yang menawan, dan berkata, jika wanita ini bisa kembali ke alam surgawi sesuka hati, apakah dia tidak mau? Tapi dunia ini telah ditutup oleh formasi pembunuhan. Dan jika wanita ini ditolak oleh kekuatan kerajaan, dia pasti akan dihabisi oleh formasi pembunuhan. Kamu adalah makhluk surgawi, kamu yang terbesar, apa yang harus ditakuti? Kata Ling Han sambil tersenyum. Omong kosong, wanita ini telah ditekan selama 100.000 tahun, dengan semua esensi darah diserap, dan jika dia masih memiliki kekuatan di tahun-tahun sebelumnya, apakah dia masih perlu takut? Yi Suang-Suang berkata dengan sangat marah. Hei, berapa tahun monster tua itu? Ling Han merasa jijik. Wanita ini terus mengatakan wanita ini, tetapi kenyataannya dia adalah monster yang tidak bisa lebih tua. Apa yang terlihat di matamu wanita ini selamanya muda. Selain itu, untuk mengubahnya menjadi masa hidup wanita ini, dia hanya sekarang berada di puncak masa muda. Yi Suang-Suang menamparkan meja, sepertinya dia akan memakan seseorang. Seperti yang diharapkan, usia adalah kesayangan hewan peliharaan wanita dan tidak boleh disentuh. Ling Han mengganti topik pembicaraan, dan berkata, singkatnya, seranganmu padaku akan membuat marah doa surgawi, dan kemudian kau akan ditolak dan berakhir mati. Tidak berlebihan, terutama karena wanita ini menghargai bakat. Yi Suang-Suang tidak senang dengan kata-katanya. Ling Han tahu bahwa dia pasti tidak akan berbicara semua kebenaran, hal-hal yang melibatkan inti jelas tidak akan terungkap. Tapi, untuk saat ini, dia memang tidak akan menumpangkan tangan padanya. Dia mengubah topik pembicaraan, dan berkata, apakah kamu tahu Asura Demon Emperor, TSK, antek dari dunia bawah, kaisar iblis apa? Dia bahkan berani menyebut dirinya seorang kaisar. Benar-benar membuat wanita ini tertawa lepas. Yi Suang-Suang berkata dengan jijik. Dia terbukti sebagai makhluk surgawi yang nyata, berani memandang rendah Asura Demon Emperor, yang terbagi menjadi 9 bagian dan ditekan, masih hidup setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar monster di antara monster. Tahan, Ling Han terkejut dan berkata, Asura Demon Emperor berasal dari dunia bawah, gumpalan ki setan yang lahir di dunia bawah yang menjadi roh yang hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki alam surgawi melalui alam surgawi dan penghalang dunia bawah, dan kemudian benar-benar dikalahkan. Awalnya dianggap mati, ternyata dia baru saja disegel di sini, kata Yi Suang-Suang, tetapi dia segera mengeluarkan suara kejutan yang samar, dan berkata, mengapa tidak membunuhnya? Mungkin Asura Demon Emperor melarikan diri di sini, dan para elit di alam surgawi tidak bisa masuk. Ling Han berspekulasi. Yi Suang-Suang pertama-tama mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, dan berkata, dunia kecil menolak orang luar, dan sulit untuk keluar, tetapi bahkan lebih sulit untuk masuk bahkan untuk orang-orang di alam surgawi, belum lagi Asura Demon Emperor dari dunia bawah. Hal ini benar-benar aneh. Ling Han kaget. Dari sudut pandangnya, Asura Demon Emperor diburu di alam surgawi dan harus melarikan diri ke dunia kecil di tanah yang luas pada akhirnya. Ini hanya yang diharapkan, jadi mengapa tiba-tiba itu aneh? Bagaimana dengan sekte 1000 mayat? Saya mendengar alam surgawi juga memiliki sekte ini. Ling Han bertanya lagi. Kamu bocah, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Bukankah kamu menyebalkan? Kesabaran Yi Suang-Suang tampaknya tidak begitu baik. Ayo, sajikan teh, makanan ringan, dan buah-buahan yang enak. Ling Han melambaikan tangannya, dan segera ada pelayan istana yang memberikan semua jenis makanan lezat, yang semuanya dibudidayakan di menara hitam. Untuk menyesatkan orang, Ling Han menempatkan banyak dari mereka di cadangan dan membawanya keluar dari sana. Biasanya, kamu pikir wanita ini cowon? Yi Suang-Suang memprotes, tetapi segera mulai makan dengan menyenangkan. Hal-hal yang tumbuh di dalam menara hitam memang lezat, dan bahkan dia memuji mereka tanpa henti. Baiklah, wanita ini akan sedikit mengungkapkan beberapa rahasia untuk kamu ketahui, tetapi setiap kerajaan memiliki aturannya, dan wanita ini tidak dapat berbicara terlalu banyak, atau dia mungkin menjadi sasaran.
Dia menunjuk ke langit, jelas artinya mata surgawi Dao. Ling Han mengangguk dan berkata, "Kamu berbicara apapun yang kamu mau, dan aku akan mendengarkan dengan santai, tidak ada yang bisa ditahan." Yi Suang-Suang mencibir dan berkata, "Tanah yang luas adalah dunia kecil dengan aturan dan ruang yang tidak lengkap, dan seperti kolam tertutup, langit yang kalian lihat hanya sebesar itu, dan dunia yang bisa dijangkau hanyalah itu lebar. Ini memiliki akhir." Ling Han mengangguk. Jadi, elit Shatering Void Tier mampu menjatuhkan bintang-bintang di langit di sini. Tetapi jika itu adalah dunia yang benar, masing-masing bintang setidaknya akan seukuran tanah yang luas. Jadi bagaimana itu bisa dihancurkan? Dan alam surgawi dapat dikatakan sebagai sungai dan laut yang terhubung. Anda dapat memasuki sungai melalui danau, dan memasuki laut melalui danau, tidak terbatas, kata Yi Suang-Suang. Ini adalah dunia yang besar. Setidaknya dari apa yang diketahui wanita ini, tidak ada yang bisa menjelajahi ujungnya. Ling Han terkejut, bahkan makhluk surgawi tidak tahu seberapa besar ranah surgawi itu. Seberapa besar dunia itu, namun, antara langit dan bumi, jika ada yang positif, pasti ada yang negatif, yin ke yang, dan kejahatan untuk kebaikan, lanjut Yi Suang-Suang. Ada dunia bawah yang ada berdampingan dengan alam surgawi. Ini dapat dilihat sebagai ruang yang tumpang tindih, tetapi kita tidak dapat melihat atau mengganggu satu sama lain. Tapi pada kenyataannya, kedua dunia itu tumpang tindih, jadi bagaimana mungkin tidak ada gangguan sama sekali? Dunia bawah Ki terus-menerus merembes ke alam surgawi, memengaruhi makhluk-makhluk hidup dari alam surgawi, dan kedua dunia juga mengalami konflik. Di tempat di mana konflik paling intens, penghalang kerajaan sangat-sangat tipis, dan pembudidaya neraka dapat memasuki dunia surgawi sesuka mereka. 1000 mayat sekte disebut Hades di alam surgawi, dan diciptakan oleh beberapa maha kuasa yang memasuki alam surgawi dari dunia bawah. Sekte 1000 mayat di sini adalah salah satu dari cabang pembantu. Tujuan mereka adalah untuk membawa kekacauan ke alam surgawi dan mengubahnya menjadi dunia bawah kedua. Jika dua dunia bisa berfusi, level mereka pasti akan meningkat sedikit. Ling Han terdiam. Dia di sini berpikir tentang membelah langit terbuka dan naik ke alam surgawi. Tetapi alam surgawi tampaknya tidak jauh lebih aman, menjadi sasaran oleh dunia bawah. Mungkin itu akan benar-benar menjadi dunia monster dan setan pada akhirnya. Apakah alam surgawi lebih rendah dari dunia bawah? Tanyanya. Karena kedua dunia itu paralel, maka alam surgawi seharusnya tidak lemah. Yi Suang-Suang memutar matanya, dan berkata, dunia bawah mengingini dunia surgawi itu satu masalah, dan apakah mereka bisa menjatuhkannya atau tidak, itu masalah lain. Setidaknya dari apa yang diketahui wanita ini, meskipun kampanye yang tak terhitung jumlahnya terjadi selama ratusan juta tahun di dua dunia, sekarang dunia bawah masih menjadi dunia bawah, dan alam surgawi masih alam surgawi, tidak ada pihak yang dapat menangani yang lain. Selain itu, kamu berpikir bahwa alam surgawi tidak ingin menyerap dunia bawah, mereka berdua seperti dua anjing. Jadi bagaimana kamu bisa memanggil bangsawan? Bersambung ke chapter 771. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.